Aku masih bisa merasakan jelas aroma khas tanah lembab pagi itu. Kami berdiri di bawah gapura bertuliskan kawasan wisata Suaka Alam Gunung Kelut yang terletak di Ringin Rejo, Karangrejo, Kecamatan Garum, Blitar, Jawa Timur. Pada saat itu, kami berempat mengenakan jaket tebal, celana outdoor, ransel besar di punggung, sepatu lapangan yang sudah mulai usang, dan tentu saja, semangat membara yang seolah tak kenal lelah. Rombongan kecil ini terdiri dari aku sendiri, Ardi Prasetya, mahasiswa arkeologi Universitas Airlangga Surabaya yang sengaja menyusun ekspedisi ini sebagai bagian dari tugas akhir yang ingin kubuat lebih bermakna. Bukan hanya sekadar eksplorasi sejarah, tapi juga perjalanan batin yang akan tertanam selamanya dalam ingatan. Kemudian ada 3 teman seperjalananku, Raffi Hidayat, Wira Anusopati, dan Santi Indrakila. Mereka berasal dari kampus yang berbeda-beda di Surabaya, namun rasa ingin tahu dan semangat petualangan telah menyatukan tujuan kami menjadi satu. Langkah kami berjalan mantap hingga tiba di pelataran Goa Jepang. Namun, suasana seketika terasa berbeda. Angin mendadak menjadi begitu dingin, menusuk hingga ke kulit. Kabut tipis turun pelan dari arah puncak gunung, melingkupi sekitar dengan aura yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, seekor burung hantu berkelebat di udara, terbang rendah seakan melintas sangat dekat dengan kepala kami. Tawa yang tadinya mewarnai perjalanan kini menghilang begitu saja. Bahkan Wira, yang biasanya penuh celoteh, tampak muram sambil menggenggam rokok di tangan. Ujung jarinya gemetar saat menyalakan api pemantik. Santi, mahasiswi sastra Jepang dengan sorot mata tajam itu, mengamati mulut goa yang gelap dan menganga seperti rahang besar pemakan cahaya. Goa ini dibangun tahun 1943 oleh Romusha, gumamnya. Ratusan orang meninggal di sini, konon mereka dikubur hidup-hidup dalam semen. Raffi mencoba mencairkan suasana dengan nada bercanda yang terasa dipaksakan. Ya, jangan sampai kita malah jadi tambahan daftar nama itu, katanya setengah tertawa, meski nada bicaranya menggambarkan sesuatu yang lain. Aku hanya mengangguk kecil. Entah mengapa hatiku mulai disesaki perasaan tidak nyaman. Tapi rasa penasaran, rasa itu selalu lebih kuat daripada rasa takut. Sejarah mencatat adanya simbol-simbol aneh di bagian terdalam lorong gua ini, serta artefak kuno yang katanya belum pernah tercatat secara resmi. Itu saja sudah cukup untuk mendorongku melanjutkan langkah. Satu persatu kami menyalakan headlamp dan mulai masuk ke dalam goa. Gelap merayap seiring kami menapaki tanah berbatu di jalur sempit itu. Sebelum terlalu jauh, aku menoleh sebentar ke belakang. Anehnya, daun-daun kering di pelataran tiba-tiba berterbangan tanpa sebab yang jelas. Tak ada angin kencang sebelumnya. Semuanya terasa begitu hening, hampir membeku. Mataku sempat menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dinding pintu masuk goa ada jejak goresan panjang tak beraturan seperti bekas kuku tajam. Polanya acak dan kasar, seperti upaya keras dari sesuatu untuk keluar, tapi gagal. Lorong di dalam gua itu terasa dingin dan sempit, seakan memendam kenangan yang kelam. Dindingnya tetap terjaga dalam keaslian zaman penjajahan, batu padas kasar yang lembab, menciptakan aroma besi tua yang menusuk indera. Sinar headlamp hanya mampu menembus gelap sejauh 2 meter ke depan, sementara lorong tampak membentang tanpa akhir. Kami sesekali mendapati coretan huruf kanji di dinding, sebagian besar berupa angka dan simbol yang mungkin terkait dengan militer masa lalu. Ketika senja mulai memudar sepenuhnya dan hanya sorotan lampu kecil yang menjadi penanda keberadaan kami, sebuah suara asing tiba-tiba menyelinap masuk. Itu adalah suara derap kaki, ritmis, seperti barisan tentara bergerak dalam keseragaman. Spontan aku berhenti dan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan pekat yang membungkus lorong beserta gema langkah kami sendiri.
Namun, suara yang kami dengar terus bergema, semakin jelas, semakin dekat. "Dengar itu enggak?" tanya Raffi lirih. Suaranya nyaris tenggelam dalam kebisuan yang mencekam. Ia menghentikan langkah sambil menyorotkan headlampnya ke arah yang sama. Santi, yang berada di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Aku punya firasat buruk, ada sesuatu yang mengikuti kita," gumamnya dengan nada takut yang jelas terasa. Kami mempercepat langkah, mengabaikan rasa lelah dan ketakutan yang semakin menebal di setiap sudut lorong. Akhirnya kami tiba di ruangan kecil dengan bentuk setengah lingkaran. Ruangan itu memberi kesan pernah digunakan sebagai pos jaga atau tempat istirahat para tentara. Tapi disinilah peristiwa tak terduga itu dimulai. Wira berhenti seketika. Tubuhnya mulai bergetar, seperti diliputi hawa dingin yang menusuk tulang. Matanya merapat-rapat hingga kerutan di keningnya terlihat jelas, kemudian jeritan parau meluncur dari mulutnya. "Buka! Buka pintunya! Aku bukan pengkhianat. Aku Letnan Nakamura." Kami terperangah, tak mampu berkata apa-apa. Santi menjerit tertahan, dia bicara bahasa Jepang. Itu suara seseorang dari militer. Aksen mereka. Panik, aku berjongkok hendak membantunya kembali sadar. Namun sesuatu terjadi pada Wira. Wajahnya berubah drastis, matanya melotot seperti seekor binatang buas, sementara urat di lehernya menegang begitu mengerikan. Dari mulutnya keluar air liur bercampur darah, disertai suara napas yang menderu seperti diseret paksa dari dada. Ia berbicara tanpa henti, seolah sedang merapalkan strategi perang kepada pasukannya. Lalu tiba-tiba matanya tertuju padaku, tajam dan penuh kemarahan. Jeritannya mengguncang ruangan, "Kalian semua akan menjadi korban pengkhianatan." Rasa takut menusuk jantungku hingga nyaris membuatku lumpuh. Niat kami untuk segera keluar dari goa menjadi dunia baru bagi kesadaran kami, tapi pintu keluar sudah lenyap. Kami terpaku dalam diam, terhanyut oleh pemandangan yang tak masuk akal. Cahaya dari headlamp menerangi ujung lorong, yang seharusnya menjadi jalan keluar, namun kini berubah menjadi dinding batu solid, dingin, tanpa celah. Tak ada retakan, tak ada jejak apapun yang menunjukkan keberadaan pintu, atau celah sebelumnya. Seolah dalam sekejap, alam melipat sejarahnya sendiri dan menghapuskan keluarnya. Lalu terdengar suara-suara samar, tidak berasal dari satu arah tertentu, tetapi menyeruak dari segala penjuru sekaligus. Rasanya seperti gumaman yang berasal dari batu itu sendiri, atau mungkin dari sesuatu yang tertinggal di dalamnya. Suara itu membawa gema masa lalu, terperangkap di antara dinding-dinding goa. Ada jeritan perempuan, tangis pilu, tawa renyah anak kecil, dan ratapan berat dalam bahasa asing yang tak ku mengerti. Semuanya menyatu dalam harmoni aneh yang memukul keras hingga ke jiwa, menciptakan rasa remuk yang tak tertahankan. Kita harus keluar dari sini, Raffi berbisik dengan nada gemetar. Namun suaranya seperti terhisap kekacauan suara aneh, yang terus bergema di sekitar kami. Di sudut lain, Wira duduk bersila. Tubuhnya lunglai seperti boneka tanpa penopang, tetapi mulutnya terus bergerak tanpa henti. Kata-katanya seperti runtut mantra dalam bahasa Jepang, yang nadanya berubah-ubah, kadang mengintimidasi, kadang memelas, tapi ada saat-saat tertentu terdengar seperti kutukan. Santi berjalan mendekat dan menyalakan voice recorder pada ponselnya. Gerakannya tenang namun tegas. "Kita harus dokumentasikan ini," katanya lirih. "Ini bukan sekadar fenomena kesurupan biasa, sepertinya dia sedang menghidupkan kembali sesuatu dari masa lalu." Aku mencoba mengingat peta kasar gua ini yang pernah kulihat di jurnal arkeologi, tetapi semuanya terasa meleset, seakan tempat ini telah berubah bentuk. Lorong yang semula harusnya mengarah ke barat kini bercabang menjadi dua.
Dinding polos yang tadi ada di sana sekarang dihiasi sebuah simbol besar. Lingkaran merah yang dicoret diagonal dengan huruf-huruf kanji melingkar di sekelilingnya. Santi memandang simbol itu lekat-lekat sebelum akhirnya berbisik, simbol ini sebuah peringatan, semacam larangan. Dalam catatan militer Jepang, lambang ini sering ditemukan di penjara bawah tanah. Artinya, dilarang dibuka. Di sini terkunci sebuah aib. Tanpa peringatan, Raffi mengayunkan tangannya keras ke dinding batu di depan kami. Dung dung dung. Benturannya menggema tajam di udara goa yang dingin, bersama dengan hembusan napasnya yang frustrasi. Kalau ini memang penjara, katanya putus asa, berarti kita sekarang berada di kuburan yang masih bernapas. Aku berusaha keras untuk menjaga ketenangan diri. Kami tidak bisa berhenti di sini. Harus ada jalan keluar lain. Tetapi entah mengapa, atmosfer gua ini terasa berbeda. Seolah ia bukan hanya sekadar kumpulan lorong berbatu, ia seperti memiliki nyawa, seperti menyimpan ingatan kolektif dari segala hal yang pernah terjadi di dalamnya. Kemudian dari kerumunan suara itu, Wira tiba-tiba meledak dengan teriakan nyaring sambil menunjuk ke sebuah lorong gelap di kiri kami. Mereka datang, teriaknya dengan penuh keyakinan. Siapkan senjata. Semuanya ambil posisi bertahan. Waktu seolah membeku sejenak. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, namun tidak dengan keheningan yang menenangkan, melainkan bak jeda genting sebelum ledakan dahsyat. Sekejap kemudian, udara terasa lebih berat, seakan menghimpit. Cahaya dari headlamp Santi berkedip-kedip lemah, dan entah bagaimana, lorong yang diarahkan oleh Wira tampak berubah. Ia memanjang, melebar, dan dari kegelapan yang membayang, sosok-sosok siluet muncul dengan perlahan. Siluet-siluet itu mengenakan seragam khas tentara Jepang era Perang Dunia Kedua, seperti helm baja tentara, sepatu bot tinggi, dan bayonet tergantung di sabuk. Namun wajah mereka kosong. Bukan wajah yang tersembunyi oleh bayangan, melainkan benar-benar tanpa wajah. Sebatas permukaan rata berwarna abu-abu, kosong seperti topeng yang dibentuk dari tanah liat. Salah satu dari mereka mengangkat tangan, memberikan hormat militer. Yang mengejutkan, Wira membalas salam itu dengan gerakan yang sama. Dalam sekejap berikutnya, tubuh kami seperti lumpuh. Tidak ada satupun dari kami yang mampu bergerak, kaki serasa dipaku ke tanah. Dia sekarang bagian dari mereka. Bisik Santi pelan, suaranya bergetar dengan ketakutan yang nyata. Aku mencoba menggerakkan kaki, namun terasa seperti ditarik kuat oleh sesuatu dari dalam tanah. Raffi di sampingku menggigit bibirnya erat hingga berdarah, berjuang sekuat tenaga untuk tetap sadar di tengah situasi yang tak terjelaskan. Perlahan, Wira melangkah maju, memasuki barisan para siluet tersebut. Tubuhnya larut dalam kegelapan lorong itu bersama mereka. Satu persatu, sosok-sosok Hanti dan Wira itu lenyap seperti kabut yang digulung malam pekat. Sesaat kemudian, dari kejauhan terdengar suara adzan maghrib. Suaranya samar, hampir sulit dipercaya telinga. Namun lantunan takbirnya tegas dan nyata, entah dari luar goa atau mungkin dari dimensi lain, yang jauh melampaui indera kami. Ketika gema, Allahu Akbar, mengisi udara, dinding-dinding tempat kami berdiri mulai bergetar perlahan. Pancaran sinar jingga menembus masuk melalui celah yang muncul mendadak. Gua tersebut membuka jalannya kembali. Tapi itu hanya berlangsung sekejap, hanya sebentar, seolah memberi satu kesempatan terakhir. Aku segera meraih tangan Santi tanpa berpikir panjang. Raffi mengikuti kami dengan cepat. Kami berlari sekuat tenaga menuju arah cahaya yang memanggil. Namun Wira tetap diam membelakangi kami. Tubuhnya tegak kaku di tempatnya berdiri, menatap ke dalam lorong gelap tempat siluet-siluet itu menghilang. Wira, ayo. Ini kesempatan kita, teriakku dengan napas tersengal. Ia menoleh perlahan ke arah kami.
Tetapi wajah itu bukan lagi wajah Wira, melainkan datar dan hampa. Lantas, ia berbicara dengan suara yang dingin, tak wajar suara yang bukan miliknya. "Tinggalkan aku. Aku sudah mati di sini sejak tahun 1944. Aku masih sempat menangkap sorot mata Wira, atau entitas yang kini menguasainya, bergetar dengan samar. Seolah ada sisa kesadaran di dalamnya yang meronta, memohon bantuan di balik tirai tubuh yang tidak lagi sepenuhnya sebagai miliknya. Meski begitu, tubuhnya tetap membeku, keras seperti pahatan batu, tak bergerak, menatap ke arah lorong gelap yang telah menelan bayangan-bayangan para hantu tentara tanpa suara. Lalu segalanya berubah. Cahaya terakhir yang menyusup dari celah gua perlahan memudar, digantikan oleh udara dingin yang terasa merambat keluar dari kedalaman tanah. Aku segera berbalik, menarik Santi dan Raffi dengan panik, berlari menuju cahaya tipis yang kini mengecil seperti lubang jarum. Begitu melewatinya, tubuh kami seakan dilontarkan keluar dengan kasar, terhempas ke rerumputan. Nafas kami sesak, menggagap mencari ketenangan di tengah langit terbuka. Di belakang kami terdengar bunyi berat, seperti pintu besar yang digerakkan oleh tangan raksasa. Suara itu menggema hingga terasa jauh menembus bumi. Pintu goa tertutup rapat. Wira, dia tidak bersama kami. Langit senja di luar tampak berbeda dari sebelumnya. Matahari hampir tenggelam, tetapi warnanya aneh, pucat, seperti kehilangan rona merah darah yang biasanya mengiringi perpisahan hari. Kami saling berpelukan tanpa bicara, basah oleh keringat dan air mata. Rasa lega bahwa kami berhasil keluar dari tempat terkutuk itu bercampur dengan ketidakpercayaan. Kami selamat, tapi tanda-tanda keganjilan belum berhenti menghampiri. Beberapa orang berseragam SAR dan relawan tiba dengan langkah tergesa-gesa. Mereka membawa tandu dan senter, serta wajah yang penuh harap bercampur kelelahan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berseru keras, "Mereka ada di sini." 3 orang. Masya Allah, akhirnya ditemukan. Raffi menatap mereka bingung. Ditemukan? Apa maksudnya? Kami hanya 1 jam di sana. Saat itu, relawan yang berbicara tadi memandang kami dengan ekspresi tak kalah bingung. 1 jam? Kalian hilang selama 3 hari penuh. Kami hampir menyerah mencarimu. Semua peralatan rusak, kompas tidak berfungsi, peta digital kacau, bahkan pintu masuk gua sempat lenyap. Aku merasakan gelombang kekhawatiran membanjiri pikiran, sampai membuat sulit bernapas. Bahkan setelah Santi mencoba menjelaskan melalui rekaman di ponselnya, yang seharusnya menyimpan bukti suara jeritan dan keanehan yang kami alami di dalam goa, hasilnya nihil. Tidak ada petunjuk apapun selain dengungan putih, sunyi tanpa Wira, tanpa apa-apa. Mata ini akhirnya memberanikan diri untuk memandang lereng tempat kami muncul bersama keajaiban ini. Gua itu, atau tempat yang sebelumnya kami yakin menjadi pintu kehidupan dan kematian, tidak ada lagi. Hanya dinding batu tinggi berdiri kaku, tak menunjukkan celah ataupun lorong. Seolah apa yang baru saja kami lalui, adalah sebuah perjalanan melintasi batas yang tipis antara kenyataan dan alam arwah, tempat di mana jawaban tak mungkin ditemukan. Waktu terasa berjalan lambat sejak kami diselamatkan. Tubuh kami memang mulai pulih, tapi tidak dengan jiwa kami. Santi memutuskan untuk cuti kuliah sementara waktu. Raffi menghilangkan jejak dari pergaulan, bahkan menutup semua akun media sosialnya. Sedangkan aku memilih untuk diam. Namun, malam-malamku tak pernah benar-benar hening. Suara-suara dari lorong gua itu masih terngiang di telingaku. Dan wajah Wira, dengan tatapannya yang kosong, seakan terus muncul setiap kali aku mencoba memejamkan mata. Yang paling sulit diterima adalah kenyataan, bahwa tak ada yang benar-benar percaya pada apa yang kami alami. Bahkan dosen pembimbingku hanya menghela napas sambil menepuk bahuku dan berkata aku terlalu larut dalam penelitian sejarah kelam.
Semua bukti kami seolah lenyap begitu saja. Rekaman video hilang tanpa jejak, peta gua tak lagi cocok dengan denah terbaru, dan foto-foto dari kamera digital mendadak rusak seperti terkena gangguan medan elektromagnetik. Namun, aku tahu pasti apa yang terjadi saat itu nyata. Dan akhirnya, aku membuat keputusan untuk menuliskannya. Bukan karena ingin membuktikan apa-apa. Aku hanya ingin memperingatkan. Di negeri ini, ada tempat-tempat yang menyimpan luka lama, luka yang meski tak terlihat, tetap berdarah hingga hari ini. Gua Jepang di lereng Kelut adalah salah satunya. Sebuah tempat di mana waktu bisa melipat dirinya sendiri, dan arwah tentara Jepang dari masa Perang Dunia Kedua, yang mati sia-sia terus berjalan dalam barisan tanpa akhir. 3 minggu setelah kejadian itu, Santi meneleponku. Suaranya terdengar lirih, seolah datang dari balik tirai tipis yang memisahkan dunia kita dengan dunia lain. Aku dengar suara langkah sepatu di belakang rumahku, seperti barisan tentara, katanya dengan nada gemetar. Aku menahan napas. Lalu seseorang mengetuk pintu 3 kali. Tapi saat kubuka, tidak ada siapa-siapa di sana. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hanya ada sepatu bot tua di depan pintu. Ukurannya persis seperti yang dipakai Wira waktu itu. Kini aku hanya bisa terus bertanya dalam hati, apakah kami benar-benar meninggalkan Wira di sana? Atau, apakah sesuatu yang lain telah ikut keluar bersama kami? Sudah lebih dari setahun berlalu sejak peristiwa itu, namun bayangan tentang gua Jepang di Gunung Kelut tak kunjung pudar dari ingatanku. Wira tidak pernah kembali. Namanya diabadikan dalam laporan orang hilang yang tak pernah ditemukan. Orang tuanya tetap menangis dalam sunyi, dan kami bertiga tak mampu memberi penjelasan penuh tentang apa yang terjadi. Bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu, yang bahkan logika pun tak sanggup menguraikannya? Aku menjalani hari-hariku dengan luka yang tak kasat mata. Lulus kuliah, kemudian bekerja sebagai asisten penelitian sejarah, sambil terus menulis. Menulis sebanyak mungkin, agar ingatanku tak menghilang. Agar orang lain tahu, bahwa sejarah bukan sekadar data atau arsip, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang belum sempat pulang. Tulisan ini bukanlah untuk menakut-nakuti. Ini adalah pengingat bahwa tempat-tempat sepi yang penuh cerita, selalu menyimpan sesuatu yang harus kita hormati. Jejak penderitaan, suara-suara yang dulu dibungkam, serta arwah-arwah yang mungkin masih menanti. Gunung Kelut, Gua Jepang, dan peninggalan masa Perang Dunia Kedua adalah bagian dari perjalanan bangsa ini. Perjalanan tubuh yang terluka, namun butuh kesembuhan. Kesembuhan itu bukan didapat dengan menggalinya tanpa empati, bukan pula dengan memanfaatkan tempat keramat demi sensasi. Kesembuhan akan datang lewat doa, rasa hormat, dan pemahaman yang tulus. Jika suatu hari kamu berjalan di tempat-tempat tuanan bersejarah, jangan tergesa-gesa. Lakukan dengan tenang. Rasakan suasana di sekitarmu. Jangan hanya melihat dengan mata, sambungkan hatimu dalam diam. Mungkin mereka masih ada di sana. Bukan untuk menakutimu, mereka hanya menunggu untuk dikenang dengan cara yang pantas. Karena memang ada beberapa pintu yang tak pernah benar-benar tertutup. Jika cerita ini berhasil membuat bulu kudukmu merinding, atau memancing rasa penasaranmu tentang dunia yang tak terlihat, dukung kami dengan like video ini, sebagai apresiasi atas kisah nyata yang menggugah emosi. Kalau saja kamu pernah mengalami hal serupa atau punya pandangan tentang cerita ini, bagikan di kolom komentar, karena setiap cerita dari kalian pasti akan kami baca. Jangan lupa subscribe agar kamu selalu update dengan kisah-kisah mistis, menyeramkan, dan penuh makna dari sejarah Indonesia yang gelap. Jika menurutmu cerita ini layak dibagikan, sebarkan ke teman, keluarga, atau komunitas pecinta misteri lainnya.